Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bosku, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi bersama Eko dan saat ini kita akan membahas sedikit sih pengantar dasar ya menuju belajar daring ala Eko sendiri. Ya, yang semoga bermanfaat begitu. Baik dalam kita mempersiapkan sebuah pembelajaran daring, ada dua kategori penguasaan yang harus kita kuasai minimal ya penguasaan dasar begitu ya. Yang pertama itu adalah modul belajar ya. Modul belajar ini merupakan konten materi pembelajaran kita yang akan kita distribusikan secara online untuk siswa. Kemudian yang kedua adalah online class. Online class ini adalah tempat kita atau tempat belajar atau kelas yang kita persiapkan di online-nya nanti ya, begitu. Baik, langsung kita ke modul belajar. Untuk modul belajar ini ada beberapa sub ya. Pertama itu adalah e-book. Seperti yang kita ketahui dari zaman 90-an kita sering mendengar e-book ya. E-book ini kita kenal sebagai buku digital ya. Tapi sebenarnya pemahamannya sangat luas ya. Dan e-book ini untuk pembelajaran daring ini bisa juga dimanfaatkan ya, seperti yang sudah teman-teman kuasai, yaitu penggunaan Microsoft Office misalnya. Karena dengan ekstensi dokumen PPT, Excel dan PDF itu ya, itu sudah merupakan e-books ya, bisa dijadikan e-books ya, yang bisa didistribusikan secara online. Dan cukup kita kuasai Microsoft Office saja, itu sudah cukup menurut saya, karena itu sudah mewakili semuanya. Bisa buat dokumen, bisa buat slideshow, bisa buat Excel, bisa buat PDF, juga bahkan bisa buat video kalau kita mau. Kemudian sub berikutnya adalah kita ke modul video ya. Di sini kita bicara tentang video yang dibuat secara offline ya, yang nanti akan kita distribusikan secara online kepada siswa. Ini bisa lewat media sosial seperti Facebook, WhatsApp, atau juga YouTube ya, Instagram, Telegram dan sebagainya. Untuk video ini mungkin contohnya seperti kita merekam dengan HP ya, itu sudah termasuk juga kita bisa. Atau kita mengambil dari sumber-sumber lain dari YouTube misalnya, kita download dari sana. Kemudian juga kita misalkan presentasi secara langsung dengan komputer, yaitu merekam layar desktop ya. Baik HP juga bisa ya, di HP juga bisa ya. Yang bisa kita pakai software misalkan Medicam, OBS dan sebagainya. Dan penguasaan untuk video ini yang paling utama juga adalah editing video tentunya, supaya video kita lebih rapi dan tertata. Kita juga bisa tambahkan judul gitu kan, memotong hal-hal yang tidak perlu misalkan, atau menambahkan subtitle dan sebagainya. Kemudian sub yang ketiga untuk modul ini adalah quiz ya. Quiz ini berfungsi untuk pengambilan data dari para siswa, seperti latihan, quiz atau bisa juga disebut ulangan begitu ya. Atau juga bisa kita buat semacam absen ya, seperti itu. Dan untuk saat ini yang kita ketahui untuk quiz ini yang paling populer adalah Google Form ya. Google Form ini juga sangat-sangat berguna sekali, dan kalau dikuasai sangat bermanfaat untuk pembelajaran daring. Dan untuk absen seperti Soho ya, Soho itu juga keren untuk membuat absen secara online ya. Di sana juga ada parapnya dan sebagainya. Kemudian juga pemanfaatan Google Drive. Google Drive ini yang kita ketahui sebagai tempat penyimpanan secara online, atau disebut juga dengan cloud ya. Dan juga di sana ada yang mewakili Microsoft Office ya, tapi secara online di sana. Ada membuat dokumen dan sebagainya, tapi secara online, dan itu sangat luar biasa. Nah, itu untuk modul-modul ya, modul pembelajaran yang dasarnya harus kita ketahui ya, yaitu membuat e-book, membuat video, dan membuat kuis. Oke, kemudian kita beranjak ke penguasaan dasar di online class ya.
Untuk online kelas ini saat ini tentu ini sangat sudah familiar oleh teman-teman semua ya. Di antaranya adalah seperti media sosial seperti Facebook, YouTube, WhatsApp dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan juga sebagai kelas untuk belajar. Hanya saja untuk di Facebook dan YouTube itu memiliki dua pilihan, yaitu kalau untuk video, videonya ada yang bisa streaming, ada yang non streaming ya. Dan ada yang satu arah, ada yang dua arah juga. Dan juga dengan batas-batasan tertentu. Seperti WhatsApp, kita juga bisa pakai WhatsApp ya supaya bisa berkomunikasi secara online dengan video. Tapi untuk WhatsApp ini tentu harus di-upgrade, kita harus tahu setiap saat kita harus upgrade bagaimana cara mengupgrade WhatsApp ya, di-update maksudnya begitu ya. Kemudian Facebook ini juga bisa dimanfaatkan untuk video streaming satu arah ya. Dan untuk YouTube juga bisa untuk streaming satu arah. Dan Telegram dan media sosial lainnya. Jadi minimal kita menguasai dari beberapa sosial media yang sedang trending saat ini, dan paling tepat adalah sosial media yang sering dipakai oleh para siswa-siswa sekalian, sehingga siswa juga tidak kebingungan gitu. Kemudian yang paling efektif adalah video meet ya. Video meet ini lebih sangat efektif karena di sana kita membuat kelas secara langsung, videonya pun live, kita juga bertatap muka, bisa ngobrol langsung ya. Tentu dengan batasan-batasan juga. Untuk video meet ini biasanya untuk saat ini yang sering kita dengar adalah Zoom Meet ya. Zoom meeting kalau nggak salah ya. Itu luar biasa sekali. Di sana bisa komunikasi dua arah dan interaktif. Dan tentu pilihannya ada lisensi, ada yang berbayar dan yang tidak berbayar, ada batasan waktunya. Tapi semua itu bisa diakali kok. Misalkan untuk Zoom Meet, misalkan kita kebetulan belum beli yang lisensi, dengan batasan 40 menitnya kita bisa melakukan trik-trik tertentu ya. Karena ketika kita menjadi host dan jika kita melebihi waktu 40 menit akan terputus ya itunya, kontrol hostnya. Namun bisa di backup dengan klien yang lainnya, sehingga mungkin bisa kerjasama antara guru kelas dan pendamping, wali kelas maksudnya dan pendamping, atau gurunya dan pendampingnya begitu. Untuk ketika diputus nanti disambung lagi, itu bisa diakses seperti itu. Dan Skype juga bisa dimanfaatkan dengan batasan-batasannya juga. Nah, dari semua itu tadi, dari subkategori, dari kategori-kategori tadi dan penguasaan itu, bila sudah dikuasai semua, targetnya kita adalah memanfaatkan yang namanya Google Classroom. Google Classroom ini lebih termanajemen, lebih lengkap juga. Apalagi kalau kita sudah menguasai dasar-dasar tadi, dua dasar tadi, maka kita bisa memanfaatkan Google Classroom dengan profesional. Tapi tentu dalam membuat daring pembelajaran itu semuanya kembali kepada guru-gurunya ya. Kalau gurunya merasa nyaman di YouTube atau di Zoom Meet, atau mungkin lebih suka WhatsApp, atau mungkin lebih suka pakai e-book, itu adalah pilihan guru. Semua dibuat nyaman, dan yang penting adalah pembelajaran terlaksana ya kan, dan juga dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini begitu. Baik, begitu teman-teman ya. Jadi begitulah dasar menuju pembelajaran daring, dasar awalnya. Berikutnya kita akan bahas dari semua ini. Kita akan mulai, nanti akan kita bahas dari pembuatan modul ya. Kita akan bahas nanti pembuatan modul e-book, kemudian video, kemudian kuis ya. Juga kita akan bahas tentang membuat atau mendaftarkan diri untuk classroom begitu. Begitu bosku, semoga bermanfaat ya, sedikit pengantar, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.